Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, ketemu lagi bareng gua Abdul Haris dalam tendangan bebas Bung Ais. Kali ini kita mau bahas soal tiga pemain keturunan kita, tiga pemain diaspora kita yang resmi jadi WNI, jadi warga negara Indonesia. Yang pertama tentu saja Ole Romeni, pemain Oxford United, dan ada Tim Gaypens dan Dion Marks. Ya, dua orang ini, Dion Marks dan Tim Gaypens, diproyeksikan untuk timnas U20 ya, di bawah asuhan Indra Syafri. Kemudian Ole Romeni ini buat timnas senior. Tiga-tiganya baru saja menjalani sumpah. Pengambilan sumpahnya itu bukan di Indonesia, tapi di London, di Inggris ya. Kenapa di London? Ya muncul kan pertanyaan seperti itu. Kenapa di London? Kenapa nggak di Indonesia, di Jakarta misalnya? Salah satu CEO EXO ya, salah satu exco PSSI ini Pak Arya Sinulinga mengatakan bahwa kenapa nggak di Jakarta atau di Indonesia, karena Ole Romeni ini jadwalnya sangat padat sekali bersama Oxford United, sehingga sulit sekali untuk bisa didatangkan ke Jakarta, ke Indonesia, sehingga akhirnya diambil keputusan pengambilan sumpahnya di London di hari Sabtu kemarin, tanggal 8 Februari 2025. Tepat kurang lebih bukan tepat ya. Kurang lebih jam 8 ya, jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Nah, sayangnya Dion Marks dan juga Tim Gaypens ini walaupun untuk U20 mereka tidak bisa didaftarkan untuk Piala Asia U20 2025 di China ya. Ini sangat disayangkan karena saat deadline pendaftaran kedua pemain ini belum ready, belum available untuk bisa didaftarkan, sehingga akhirnya terpaksa dicoret. Tapi kedepannya tentu tim U20 ini punya proyeksi yang sangat panjang ya. Mudah-mudahan sih kita doakan tim Indra Syafri ini bisa lolos ke semifinal sehingga bisa lolos ke Piala Dunia 2025 ya, U20. Nah, sekarang kita bahas tentang Ole Romeni. Ole Romeni ini menurut gue sebuah puzzle yang hilang buat tim nasional Indonesia. Kenapa puzzle yang hilang? Karena dari sebuah bangunan struktur line up timnas Indonesia ada satu pos yang menurut gue masih belum maksimal, yakni striker, penyerang. Kita belakangnya udah banyak sekali bagus-bagus ya. J.I. Jazz, kemudian Max Hilgers, Kevin Dix, Justin Hapner, ada Rizky Ridho lokalnya ya. Kemudian juga di sayapnya kita punya banyak pemain, banyak Sandy Walsh, kemudian Shane Patilnama, Nathan Trawan. Di tengahnya juga kita sudah banyak pemain, ada Tom Hai, ada Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, Nathan juga bisa dimainkan di situ, Justin Hapner juga bisa dimainkan di situ. Belum lagi Ricky Kambuaya. Di sayap juga kita kaya sekali, ada Ragnar Oratmangun, kemudian ada Witan, ada ya Marcelino juga bisa dimainkan di sayap. Banyak lah artinya. Tapi satu, striker kita di era Sintayong kemarin ini salah satu kekurangan Indonesia ya. Mungkin bisa dibilang karena gaya main Sintayong yang memang tidak memainkan striker murni ya, sehingga striker murni kita seperti terpinggirkan, dan yang dimainkan di situ kecenderungannya banyak adalah striker yang aslinya striker penjelajah ya. Dan itulah Ole Romeni yang diminta saat itu oleh coach Sintayong ya. Tapi sekarang bukan Sintayong lagi. Sekarang yang menukangi timnas adalah Patrick Kluivert, dibantu oleh Alex Pastoor, Denny Lanzat, Gerald Van den Berg, dan juga nanti ada beberapa pelatih lokal ya sudah muncul nama-namanya. Ada Kurniawan Dwi Yulianto calon-calonnya ya. Kemudian juga ada Bima Sakti, ada Eko Purjianto, ada Zulkifli Syukur ya. Kita belum tahu siapa nantinya yang akan ditunjuk oleh Patrick Kluivert dan timnya. Yang pasti kalau kita lihat Ole Romeni ini menjadi sebuah tambahan amunisi yang penting jelang kita menghadapi Australia di tanggal 20 nanti. Karena dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia kita masih menyisakan 4 pertandingan lagi, dan ini adalah 4 pertandingan yang final ya. Menghadapi Australia di Sydney, kemudian menjamu Bahrain di Jakarta. Australia ini tanggal 20, menjamu Bahrain ini tanggal 25, kemudian di bulan Juninya ada dua pertandingan, kita menjamu China, dan terakhir
kita sowan ke Jepang. Ini 4 pertandingan yang sangat penting. Dan Ole Romeni menjadi sebuah tambahan amunisi yang sangat-sangat penting menurut gue untuk timnas Indonesia untuk menambah daya gedornya. Tapi yang perlu dicatat bahwa Ole Romeni ini aslinya adalah bukan striker. Dia posisi aslinya adalah sayap kanan, right wing. Di Utrecht juga beberapa kali dimainkan selalu sebagai sayap kanan. Di Oxford United juga kecenderungannya dimainkan sebagai sayap. Nah, tapi dia juga bisa bermain sebagai striker. Ini yang menurut gue menjadi sebuah nilai plus ya. Dan juga yang patut dicatat, Ole ini punya pergerakan yang sangat dinamis, punya kecepatan, punya ball skillnya juga cukup bagus. Tapi yang juga jadi perhatian gue di sini, Ole Romeni belakangan dia mendapat menit bermain yang kurang menurut gue sih ya. Ya kalau kita lihat sebelum dia bergabung ke Oxford United ini di Utrecht ya, di Eredivisie dia 17 kali masuk squad ya. Kemudian juga tapi hanya 8 kali menjadi starting 11 ya, menjadi pemain starter. Dan dia sisanya itu 5 kali dia menjadi pemain pengganti ya. 4 kali duduk di bench ya. Dan catatannya kalau kita lihat total menit bermainnya bersama Utrecht itu 729 menit ya. Ini ya lumayan lah, tapi kebanyakan tidak sebagai pemain utama ya, tidak selalu jadi pemain utama. Kemudian akhirnya dia pun harus tersingkir dari Utrecht dan dilepas ke Oxford. Di Oxford pun dia baru 3 kali main dan itu pun hanya sebagai pemain pengganti ya. Saat menghadapi Stoke City, dia main hanya 11 menit. Masuk di menit 79. Kemudian saat menghadapi Bristol City di kandang Oxford, skornya 1-1, dia juga masuk di menit 79. Hanya 11 menit juga. Dan 4 Februari kemarin dia main juga menghadapi Burnley, saat itu Oxford kalah 0-1. Masuk di menit ke 87, kurang lebih hanya 3 menit bermain. Ya, artinya total kalau kita lihat di Oxford ini hanya 25 menit bermain. Nah, ini yang jadi catatan gue ya. Yang gue khawatirin, Ole Romeni ini sentuhannya masih belum kembali, belum maksimal ya, karena menit bermain di klubnya ini sangat sedikit sekali. Nah, itu satu. Kedua, Ole Romeni tentu perlu waktu adaptasi bersama timnas Indonesia. Nanti kita akan main lagi kan tanggal 20 di Sydney International Stadium ya, di Sydney, di markas Australia. Nah, kemungkinan besar dia masih ada pertandingan ya di tanggal 15-nya, sehingga baru bisa bergabung ke Sydney ya. Katanya pemusatan latihannya nanti ada di Sydney. Itu sekitar tanggal 16 atau 17. Tanggal 17 lah paling mungkin ya para pemain mulai latihan. Artinya cuman punya waktu 3 hari. 17, 18, 19. 3 hari dia punya waktu untuk beradaptasi. Begitupun dengan pelatih Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan juga Danny Lanzat, Gerald van den Berg. Cuman punya waktu 3 hari. Ini yang jadi PR besar yang menurut gue patut dicermati ya. Artinya kita tidak boleh memberi ekspektasi terlalu berlebih kepada Ole Romeni, karena ya cuma 3 hari dia punya waktu bertanding. Tapi ya sudahlah, dengan waktu 3 hari ini mudah-mudahan tim kepelatihan kita bisa memaksimalkannya, sehingga Ole Romeni bisa cepat beradaptasi, bisa cepat memberi kontribusinya buat timnas Indonesia ya. Karena sekarang kan di posisi klasmen grup C ya, ini sangat ketat sekali, sangat rapat sekali ya. Jepang sudahlah, Jepang lolos lah. Jepang di puncak klasmen dengan 16 poin, kemudian di peringkat 2 ada Australia dengan 7 poin, Indonesia peringkat 3 6 poin, Arab Saudi, Bahrain, China 6 poin semua tuh. Artinya peringkat 3 sampai peringkat 6 poin semua. Ini dalam 4 pertandingan ini potensi salib menyalipnya antara peringkat 2 sampai peringkat 6 sangat tinggi sekali. Kalau saja Indonesia bisa curi 1 poin saja lawan Australia ya, kemudian kita bisa menang lawan Bahrain dan China, ini kan kemungkinan kita untuk bisa lolosnya minimal lolos melalui jalur
peringkat 3 dan peringkat 4 ya untuk bisa lolos ke putaran keempat. Minimal itu dulu. Ya syukur-syukur kita bisa lolos langsung. Ya, tapi juga yang patut dicatat, kita selain oleh Romeni ya, kita masih punya loh striker-striker lokal yang patut dipertimbangkan oleh Patrick Kluivert dan timnya ya. Kan sudah sejak 1 Februari lalu Patrick Kluivert sudah kembali ke Indonesia dan dia sudah beberapa kali datang ya untuk bisa menyaksikan pertandingan klub-klub di Liga 1 ya. Dia datang sempat pertama itu ke Stadion Patriot ya kalau nggak salah ya di Bekasi. Dia menyaksikan pertandingan Persija, kemudian terakhir di hari Sabtu kemarin dia menyaksikan antara Dewa United menghadapi Persija Jakarta. Artinya dia sudah mulai melihat ya, dan juga pelatih Alex Pastor sudah melihat bagaimana pemain-pemain yang ada di luar negeri ya, pemain-pemain diaspora kita. Nah, mudah-mudahan dengan begitu dia sudah tahu ya, artinya bukan hanya oleh Romeni yang bisa diperhatikan untuk bisa masuk starting line up ya. Ada juga beberapa pemain lain yang bisa dipertimbangkan. Yang gue maksud adalah Ramadan Sananta. Ramadan Sananta di hari Jumat kemarin dia tampil apik sekali menghadapi Persebaya. Dia mencetak gol penentu kemenangan 2-1 saat itu. Persis Solo menang dengan gol cantiknya Ramadan Sananta. Ya ini tipikalnya adalah dia the real striker. Mudah-mudahan di eranya Patrick Kluivert ini Ramadan Sananta bisa dapat tempat ya untuk bisa tampil bersama timnas Indonesia, karena kalau kita tahu kan di eranya Sintayong pemain dengan karakter striker murni ini nggak kepake ya, artinya paling jadi cadangan. Ya mudah-mudahan dengan perubahan pelatihan ini ya ada untungnya juga ya, ada bagusnya juga buat Ramadan Sananta. Ya begitu menurut gue diskusi kita kali ini tentang Ole Romeni yang sudah resmi menjadi WNI. Ya mudah-mudahan dengan Ole Romeni yang berada di posisi striker ini akan lebih membuat tim ini sempurna, puzzle-nya sudah lengkap ya. Artinya kalau kita nilai di depan ini ya kita masih belum tahu ya skema apa yang akan dimainkan oleh Patrick Kluivert bersama Alex Pastor, Danny Lanza dan Gerald Van den Berg. Tapi feeling gue sih Kluivert dan tim ini tidak akan mengubah dulu pattern permainan Indonesia yang sebelumnya. 3-4-3 atau 3-5-2 akan tetap dimainkan. Feeling gue akan tetap sama memainkan pola seperti menghadapi Arab Saudi kemarin di bulan November ya. Saat itu ya di depan ada 2 striker, kemungkinan besar itu Rafael Strijk dan Ole Romeni. Ya karena Ragnar Oragnaun ini tidak bisa tampil. Dia terkena akumulasi kartu kuning. Ya di situ 2 striker adalah Ole Romeni, Rafael Strijk. Di belakangnya bisa ditempatkan Marcelino Ferdinand. Di holding midfieldernya yang menjaga keseimbangan bisa Tom Hai, bisa Nathan Choawan atau Ivar Dierner. Kemudian di sayapnya kita punya pemain-pemain seperti Sandy Walsh ataupun Jakob Sayuri di kanan. Di kirinya kita punya Calvin Verdong tentunya, dan juga cadangannya ada Saint Patinama, ada Pratama Arhan juga. Di 3 belakang kita punya Mads Hilgers, punya J.I. Jess, juga punya Justin Hapner, punya juga Kevin Dix ya, bisa dimainkan di bek kanan juga. Ya kiper tentu saja Martin Paes. Ya gue pikir seperti itu ya skema yang bisa dimainkan oleh Patrick Kluivert. Terlalu beresiko kalau Patrick Kluivert mengubah skemanya. Oke, segitu dulu obrolan kita tentang Ole Romeni yang telah sah, telah resmi menjadi WNI. Mudah-mudahan Ole Romeni bisa memberi kontribusi yang sangat-sangat positif buat timnas Indonesia sehingga Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sebagai nama Indonesia. Abdul Haris pamit, jangan lupa, lagi-lagi gue ingetin jangan lupa share, klik subscribe, dan juga komen ya di sini, di kolom komentar, karena komentar teman-teman tuh sangat berarti buat gue untuk bisa menilai kekurangan atau plus minusnya seperti apa. Sekaligus kita diskusi tentang sepak bola, karena nggak ada habis-habisnya ya diskusi soal sepak bola. Oke, Abdul Haris pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.